Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil tugas akhir mata kuliah manajemen hubungan pelanggan dengan studi kasus Depot Segaf. Di sini untuk anggota kelompok kami terdiri dari Bunda Dwi Anita Ningrum, Muhammad Sirojudin Segaf, saya Naomi Aitulan Tias, dan Yahya Mikdar Zulfikar. Untuk yang pertama, di sini dipaparkan mengenai deskripsi dari UMKM Depot Segaf, di mana Depot Segaf ini menggunakan dua media sosial dalam pemasarannya, yaitu dengan menggunakan Instagram dan juga WhatsApp. Untuk akun Instagram pertama kali digunakan pada 2017 dan WhatsApp digunakan sebagai media pemesanan. Kemudian di sini ada posting Instagram di mana pada awalnya Depot Segaf yang memiliki username @depot.segaf di Instagram sudah berjalan selama 1 tahun mulai 2017 hingga 2018, di mana pada tahun ini awalnya Depot Segaf hanya memiliki followers sebesar 183 followers dengan jumlah postingan feed sebanyak 24 postingan. Nah, kemudian berikut merupakan contoh postingan awal dari Instagram Depot Segaf. Untuk postingan awal Depot Segaf di sini admin atau pemilik Depot Segaf yang memegang Instagram ini dalam melakukan postingnya belum mencantumkan caption, sehingga hanya dicantumkan foto saja dengan caption kosongan. Next. Untuk feedbacknya sendiri, di akun ini mendapat beberapa komentar positif dari followers atau pelanggan Depot Segaf. Selain komentar, juga ada pelanggan atau followers yang menyampaikan feedbacknya melalui DM atau direct message. Untuk hasil secara umumnya di sini karena masih aktif hanya 1 tahun, sehingga Depot Segaf memiliki follower sebesar 183. Berikut merupakan jangkauannya. Kemudian untuk perencanaan akan dijelaskan oleh Bunda. Untuk mengenai perencanaan yang akan kami lakukan di Instagram Depot Segaf, ada beberapa timeline posting yang akan kami lakukan mulai dari tanggal 5 sampai 25 Juli. Yang pertama ada membuat instastory Instagram atau informasi jam buka Depot, lalu feed Instagram untuk pengumuman new feed, instastory Instagram Idul Adha, feed Instagram menu makanan yang paling best seller, dan yang terakhir instastory Instagram informasi order online. Dan untuk evaluasi dari perlakuan media sosial yang sudah kami lakukan mulai dari tanggal 1 sampai 31 Juli, berikut beberapa evaluasinya. Yang pertama ada evaluasi followers. Dari followers awal Depot Segaf yang 183 followers menjadi 187 di minggu keempat. Dan untuk evaluasi penjualannya terdapat kenaikan sebenarnya, namun di minggu ketiga itu karena depotnya tutup selama 1 minggu sebelumnya dan di minggu ketiga hanya buka di akhir hari, jadi terlihat penurunan yang sangat signifikan di sini. Untuk evaluasi per minggu selanjutnya dijelaskan oleh Mas Eka. Baik, terima kasih Mbak Dinda atas waktunya. Untuk evaluasi di minggu pertama ini, untuk Depot Segaf melakukan pembuatan opening feed Instagram dan Instastory jam buka. Lalu untuk evaluasinya seperti berikut. Followers Instagram tadi di minggu pertama berkurang jadi 181 saja. Kemudian Instastory Instagram yang dilakukan berhasil mencapai 76 akun, sekitar 40% dari followers Instagram Depot Segaf. Lalu untuk
Instastory yang selanjutnya ada direct message masuk untuk menanyakan apakah Depot Segaf sudah buka atau belum. Nah, selanjutnya di feed Instagram ini dilakukan penguploadan sebanyak 3 feed waktu itu, dan jumlah rata-rata like antara 8 sampai 9 like. Untuk hasil penjualan di minggu pertama, ini hasil penjualan yang tercatat di aplikasi GoFood itu sebanyak 3 juta sekian dengan total transaksi sebanyak 63 transaksi. Lalu untuk minggu ketiga, dikarenakan di minggu kedua itu libur dan hanya buka pada minggu akhir di minggu ketiga itu, sehingga untuk penjualan tidak terlalu banyak dan cukup menurun. Nah, yaitu ada juga untuk Instastory yang diupload ucapan selamat hari raya Idul Adha dan menu makanan bestseller dijual ini. Nah, untuk Instastory-nya sendiri menjangkau 57 followers dan kurang lebih 30% dari total followers. Berikut merupakan feed atau Instastory yang diupload. Lalu untuk feed menu makanan yang diupload ada 3 menu bestseller yang sudah terupload. Nah, di situ ada jumlah like yang ada rata-rata antara 6 sampai 9 like saja. Untuk hasil transaksinya pada minggu ketiga itu tanggal 19 sampai 24 Juli hanya sekitar 345.000 sekian untuk total 7 transaksi. Karena kan pada hari-hari sebelumnya tutup, jadi tidak ada transaksi yang tercatat. Next. Untuk evaluasi minggu keempat, followers yang ada naik sehingga menjadi 187 followers Instagram. Lalu kita juga sempat mengupload story berupa video yang dilihat oleh 41 dan 37 akun. Lalu untuk hasil penjualannya berada di kisaran 3.600.000 sekian dengan total 79 transaksi yang tercatat di aplikasi GoFood. Selanjutnya untuk bab 4 penjualan akan dijelaskan oleh Mas Yahya. Baik, terima kasih Mas Zulkaf. Jadi untuk di bab 4 tentang penjualan, yaitu pencatat penjualan, di sini kami memasukkan beberapa transaksi melalui aplikasi dua tadi ada GoFood. Masing-masing tiap minggunya kita masukkan 10 contoh transaksi dikarenakan ada banyak sekali transaksi, kecuali di minggu ketiga hanya 7 transaksi. Sebagai berikut untuk transaksi di minggu pertama, 2 dan 3, dan juga yang di minggu keempat. Lalu untuk saran dan surat mata kuliah dari kami mungkin untuk pembelajarannya kalau secara daring ini masih kurang, dan juga mungkin untuk evaluasinya yaitu untuk mencari case tadinya itu sedikit susah dikarenakan di masa sekarang ini kami di masa pandemi dan juga di waktu PPKM, jadi ada keterbatasan kita dalam study case dan juga untuk menghubungi owner dari usaha tersebut. Lalu untuk saran dari kami, pembelajarannya mungkin bisa digantikan dengan studi literatur dengan case perusahaan misalnya. Dari situ kan kita juga bisa berasumsi, ketika kita sudah membaca kita juga dapat berasumsi bahwa untuk kedepannya itu seperti apa dari perusahaan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.